Aku ingin bercakap-cakap denganmu. Hanya bercakap-cakap saja. Ya, Kemudian, yang kelima, ialah anak orang lain yang minta diakui sebagai anak. Jadi bukan kemauan si pemungut anak itu. Mereka juga yang kedua ialah, pada saat sekarang ini, hamba sedang bertatap muka dengan Bapak Dang Acarya Siwanata. aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus menghadap Gusti Ramapati untuk minta petunjuk beliau. Dan meskipun kau belum bisa mengikuti pelajaran di sini sampai ada keputusan, tapi kau boleh tinggal di wisma para siswa calon tanda di sini. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Bapak. Tanpa pertolongan Bapak, hamba yakin, sebagai orang yang berkasta Waisya, hamba tidak akan bisa diterima sebagai siswa calon tanda. Tapi ampun Bapak Dang Acarya Siwanata, bagaimana dengan teman hamba, Rakuti? Kau lihat monyet ini, Rasemi? Monyet ini bukan tergolong manusia. Dia tidak punya kasta. Tapi jika suatu saat nanti aku dapat mengajarkan ilmu kepada monyet ini, temanmu yang bernama Rakuti boleh belajar di pusat pendidikan ini. Katakan itu padanya. Rasemi. Bagaimana Rasemi? Aku ingin bicara dengan Murakuti. Mari kita bercakap-cakap di sebelah sana. Dan damai. Negeri Wilwatikta menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan, juga keadilan. Bagus. Bagus sekali, Rasemi. Kau berbakat menyusun kata-kata. Anak-anakku, berilah tepuk tangan untuk Rasemi. Masuk. Ada apa, Raka Linggar? Kau belum mendengar berita itu? Berita apa? Temanmu Rakuti. Ada apa? Ayolah, Raka Linggar. Duduklah. Ada apa dengan Rakuti? Aku baru saja dari kota Raja Majapahit. Aku mendengar berita yang kurang menggembirakan. Temanmu Rakuti sekarang berada di ruang tahanan. Yang satu lagi. Ayo. Ya. Itu.
Bawa sini makananmu. Siapa dia? Setagraha. Kelihatannya kau takut. Jangan berbisik-bisik. Aku tidak suka melihat orang berbisik-bisik. Hei, kamu orang baru. Tahu peraturan di sini? Peraturan apa? Jelaskan peraturan itu. Begini Rakuti, karena kau orang baru di sini, kau tidak boleh mengambil jatah makananmu. Mengapa tidak boleh? Aku juga lapar. Aku butuh makanan. Itu sudah peraturan. Lalu siapa yang akan mengambil jatah makananku? Kalau kau tidak rela jatah makananmu kuambil, kau harus merelakan nyawamu kucabut. Jelas? Setagraha artinya buaya putih. Aku memang seekor buaya di tempat ini. Siapa yang melawan perintahku akan kumangsa. Kutelan sampai ke lubang duburnya. Mau apa dia? Rakuti, Jalanan! Kau benar-benar bosan hidup. Siapa yang berbuat ini? Setagraha yang salah. Rakuti terpaksa membunuhnya. Sekarang dia pemimpin kita. Betul. Ada beberapa macam gelar atau rakit perang dalam perang besar. Ada gelar yang namanya Gajah Bangun. Ada gelar perang yang namanya Diradameta. Ada gelar Sapit Urang. Ada gelar Samudrarob. Sebagai contoh, pada saat terjadi perang besar antara prajurit-prajurit Kediri di bawah pimpinan Prabu Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pada waktu itu, prajurit-prajurit Kediri menggunakan gelar Sapit Urang. Sedangkan Ken Arok merakit tata gelar Gajah Bangun. Prajurit-prajurit Kediri dapat dihancurkan. Gelar Sapit Urang morat-marit dan Kediri jatuh ke tangan Ken Arok.
Kau langsung ke Wengker, adikku Damberta? Tentu saja. Dan kau sendiri? Sampaikan salamku pada Dinda Raja Dewi. Kau juga harus menyampaikan salamku pada Yunda Tunggadewi. Saya pasang 6. Mundur, ayo. Bagaimana, Mas? Sudah kerasan kan di sini? Ih, kalau kan. Selamat bersenang-senang, Rasemi. Ingat jangan sampai lupa waktu. Ya. Tuan mau bersenang-senang? Saya hanya ingin melihat-lihat saja. Tuan ingin makan atau minum? Mari masuk. Nanti saja. Saya ingin berjalan-jalan dulu. Oh, silakan. Maaf Tuan, saya mau lewat. Tunggu dulu. Mengapa harus terburu-buru? Saya harus segera berdandan. Takut Bi Wangking mencari saya. Dan saya harus segera menemani tamu. Jadi, kau juga seorang jalir? Semua wanita yang Tuan lihat di sini adalah jalir. Kalau Tuan ingin mencari hiburan, silakan Tuan memilih salah satu di antara mereka. Siapa namamu? Caparu. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap sebentar, Nyai Caparu? Sepertinya aku tertarik padamu. Saya tidak pernah memilih tamu-tamu saya. Tapi maaf, saya harus merapikan pakaian saya dulu. Tidak usah. Kau sudah cukup cantik dengan pakaian seperti ini. Rambut basah dan matamu berkilauan. Kau seperti seorang bidadari cantik yang baru naik dari sebuah telaga pemandian. Tuan tidak perlu memuji seorang pelacur. Kami butuh uang, dan Tuan membutuhkan hiburan. Bagiku, seorang jalir atau pelacur masih juga bernama manusia yang mempunyai perasaan dan hati nurani. Kalau begitu, mari singgah di pondok saya, Tuan. Aku ingin bercakap-cakap denganmu. Hanya bercakap-cakap saja? Ya. Kemudian, yang kelima, ialah anak orang lain yang minta diakui sebagai anak. Jadi bukan kemauan si pemungut anak itu. Mereka juga